Perkenalkan, nama saya Enda Pranoto Manggar dengan NIM 793510057 akan membawakan materi mengenai inflasi. Materi yang pertama yaitu definisi inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Dalam membicarakan mengenai masalah inflasi, perlu kita membedakan di antara inflasi merayap ataupun creeping inflation, inflasi sederhana ataupun moderate inflation, dan inflasi hyper ataupun hyperinflation. Tidak terdapat suatu ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis inflasi tersebut. Tetapi, secara kasar, dapatlah dikatakan bahwa inflasi merayap adalah inflasi yang tingkat tidak melebihi 2-3% setahun. Inflasi sederhana adalah inflasi yang berada di sekitar 5-8%, dan inflasi hyper adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 kali lipat atau melebihi dalam tempo 1 tahun. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya inflasi. Terdapat 3 penyebab utama terjadi inflasi, yaitu yang pertama, inflasi karena naiknya permintaan ataupun demandful inflation. Yang kedua yaitu inflasi karena biaya produksi ataupun cost plus inflation. Yang ketiga yaitu imported inflation ataupun kenaikan harga barang di luar negeri. Materi selanjutnya yaitu jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifat. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu inflasi yang tinggi, inflasi berat, inflasi menengah, dan inflasi rendah. Yang pertama yaitu inflasi rendah ataupun creeping inflation, yaitu pengertian inflasi rendah ataupun creeping inflation adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah ataupun galloping inflation, ataupun pengertian inflasi menengah adalah inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% setiap tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat atau high inflation. Pengertian inflasi berat atau high inflation adalah sebuah inflasi yang berada dalam kisaran 30-100% setiap tahunnya. Yang keempat yaitu inflasi sangat tinggi ataupun hyperinflation. Pengertian inflasi sangat tinggi ataupun hyperinflation adalah inflasi yang terjadi dengan kenaikan harga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu demandful inflation, costful inflation, dan bottleneck inflation. Yang pertama yaitu demandful inflation. Pengertian demandful inflation adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan atau demand yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Yang kedua yaitu cost push inflation. Pengertian cost inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input ataupun biaya faktor produksi. Yang ketiga, bottleneck inflation ataupun inflasi leher botol. Pengertian bottleneck inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran ataupun faktor permintaan. Selanjutnya itu jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu inflasi domestik dan inflasi impor ataupun imported inflasi. Yang pertama yaitu inflasi domestik. Pengertian inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara ataupun APBN. Yang kedua yaitu inflasi diimpor. Pengertian inflasi diimpor adalah inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dengan dagang negara tertentu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri yang menjadi mitra dagang utama yang secara langsung ataupun tidak langsung akan menaikkan biaya produksi dalam negeri. Kenaikan ini akan menaikkan harga-harga barang. Selanjutnya yaitu teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Yang kedua, teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga, teori strukturalis. Teori ini didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang.
Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dan perekonomian. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri terlebih bahan pokok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas industri mikro seperti industri. Yang ketiga, mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan. Yang keempat, kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah. Yang kelima, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri terlebih jika negara tersebut sedang mengalami inflasi yang tinggi. Yang keenam, meningkatkan lapangan kerja. Yang ketujuh yaitu mengurangi subsidi barang yang konsumsinya bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya BBM. Baik, sekianlah beberapa hal mengenai inflasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.